Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jalur Rizky Wibianto dengan NIM 2208076033. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi atau web-web yang digunakan untuk mempermudah kita dalam menggambar atau memvisualisasikan struktur kimia atau bisa juga mempermudah kita dalam melakukan praktikum secara interaktif. Jadi ada beberapa web ataupun aplikasi yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya yang saya gunakan untuk menggambar struktur kimia untuk pelajaran komputasi. Jadi yang pertama itu ada Molview. Molview itu adalah website yang dibuat untuk memudahkan kita dalam memvisualisasikan struktur kimia secara interaktif dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi. Kemudian yang kedua itu ada website Samstub tiga dimensi. Jamstub tiga dimensi itu adalah sebuah website gratis yang menyediakan animasi dari model kimia interaktif secara tiga dimensi. Kemudian yang ketiga itu ada Avogadro. Avogadro itu adalah aplikasi perangkat lunak kimia gratis serta open source yang berguna sebagai editor dan pemodelan molekul kimia. Kemudian yang keempat itu ada aplikasi Chemscape. Jadi, Chefscape itu adalah perangkat lunak gratis dari ACD atau lab yang digunakan untuk memvisualisasikan serta menggambar struktur molekul baik dalam bentuk baik dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi. Kemudian yang kelima itu ada aplikasi Gmol. Gmol adalah perangkat lunak pemodelan molekul yang menampilkan struktur kimia dalam bentuk tiga dimensi. Kemudian yang keenam itu ada aplikasi Hyperchamp. Jadi aplikasi Hyperchamp adalah aplikasi perangkat lunak pemodelan molekul yang digunakan untuk membuat, mengoptimasi, dan menganalisis struktur molekul secara dua dimensi maupun tiga dimensi. Kemudian yang ketujuh itu ada aplikasi TempSlab. TempSlab adalah aplikasi perangkat lunak untuk mensimulasikan laboratorium kimia yang dirancang untuk membantu peserta didik, membantu mempermudah peserta didik dalam melakukan praktikum, praktikum sederhana, praktikum pada laboratorium. Jadi dari ketujuh aplikasi itu dapat disimpulkan bahwa tujuh aplikasi itu digunakan untuk mempermudah kita dalam menggambar struktur kimia atau memvisualisasikan struktur kimia, serta ada aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan praktikum secara interaktif. Kemudian kita akan melakukan menggambar struktur kimia menggunakan aplikasi Hyperchamp dan aplikasi Gmol. Jadi kita langsung aja ke aplikasi Hyperchamp dan Gmol-nya. Di sini saya sudah berada pada aplikasi Hyperchamp. Jadi saya di sini akan membantu kalian untuk menggambarkan struktur molekul dopamin menggunakan aplikasi Hyperchamp. Jadi kita langsung ke build, kita default elemen. Nah, untuk memunculkan tabel periodiknya ya. Kemudian kita gambar struktur dopaminnya. Kita gambar bentukan yang unsur C. Kemudian pada kita ubah menjadi atom O. Di sini kita ubah menjadi atom O dan di sini juga sama. Kemudian kita juga ganti dengan atom N di sini. Kita ubah jadi atom N.
Dan di sini kita buat rangkap dua. Rangkap dua, di sini juga rangkap dua, di sini juga sama. Nah, ini adalah struktur dopamin yang kita gambar dari menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita ke display, kita ke rendering, kemudian kita ubah dalam bentuk ball and cylinder. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke compute. Kita, kita tekan yang geometry optimization biar bentuknya itu lebih teratur. Kita tekan OK. Nah, jadi bentuknya itu lebih teratur dan di sini juga ada menu seperti energinya berapa. Kalian bisa tuliskan. Kemudian kita ke build, kita munculkan menu atom hidrogennya. Nah, kita hapus saja ya label periodiknya. Nah, ini adalah struktur dopamin. Salah guys. Bentar ya, kita slide dulu. Hapus. Jadi ini, kita ke rotasi aja ya. Nah, ini adalah struktur dopamin yang sudah kita gambar menggunakan aplikasi Hypercam. Setelah itu, kalau kayak udah kita gambar ini, kita bisa men-save. Kita bisa save-nya. Save gambar ini, kita ke save as. Kemudian, langsung tahu. Kita namain saja ini, dopamin jalu. Dopamin, tunggu. Dopamin jalu. Nah, kemudian kita tekan yang save. Nah, kalau udah kita save, kita lanjut ke aplikasi Gmol. Biar kita tahu menggunakan aplikasi Gmol-nya. Nah, kita ubah apa namanya? Kita analisis struktur dopamin menggunakan aplikasi Gmol. Oke, kita langsung ke aplikasi Gmol. Mana Gmol? Sini. Nah, kan aplikasi Gmol-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Gmol. Sebenarnya udah kita bahas juga ya aplikasi Gmol sama Hypercam. Jadi di sini kita hanya mengulang saja. Kemudian kita ke menu file, kita ke open, kita tekan menu open, kemudian kita cari. Kita dokumen, kemudian komputasi, semester 6, kita open. Nah, ini ke komputasi, kemudian kita open lagi, kita cari molekul, oh ini kan tadi yang udah kita save tadi di aplikasi Hypercam. Jadi ini struktur dopamin yang sudah kita buat di aplikasi Hypercam, kita open. Nah, jadi ini struktur dopamin yang sudah kita buat tadi pada aplikasi Hypercam. Jadi di aplikasi Gmol ini kita cuma menganalisis saja struktur dopaminnya. Jadi di sini balik lagi dengan saya, ini kita sudah ada struktur dopamin yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Hypercam. Nah, di aplikasi Gmol ini kita bisa digunakan untuk menganalisis struktur kimia. Jadi misal kita ingin mengezoom zoom in zoom out itu kita tekan ini dulu ya. Kita tekan select. Nah, kalau udah ada tandanya kayak gini, kita gerakin. Gerakin dikit, bisa banyak-banyak. Nah, kemudian kita tekan yang rotate molekul. Nah, kemudian kita touchpad-nya kita besar perkecil. Nah, kan udah bisa zoom in zoom out-nya. Ya. Nah, kemudian kita langsung saja menganalisis struktur dopamin ini menggunakan aplikasi Gmol. Kemudian kita ke display dulu, kemudian kita ke label, kemudian kita tekan yang simbol. Nah, kemudian kan ini udah muncul ya simbol-simbolnya. Kalau udah muncul kita ke file, kita ke konsul. Nah, jadi konsul ini digunakan untuk me, apa, memberi perintah menggunakan kode-kode yang sudah ditetapkan oleh aplikasi ini. Jadi misal kita ingin mengubah warna dari labelnya, kita tekan aja
color, color label. Kemudian kalian tulis warna yang kalian inginkan. Misal, saya ingin menggunakan warna black. Nah, kemudian kalian enter. Jadi ini nggak bisa diubah ke warna hitam ya, karena di sini backgroundnya itu berwarna hitam. Jadi kita coba ke color warna warna biru. Oh biru udah ada ya. Ke, apa ya ya kita ke coklat aja brown. Kita ke brown. Kemudian kita enter. Nah ini kan berubah ya jadi warna brown atau coklat. Kemudian kita lanjut ke font label. Misal kita mau menggunakan font labelnya itu berapa ukuran. Misal kita tulis font label kita ingin 20 fontnya. Kemudian kita tekan enter. Nah, fontnya jadi lebih besar. Ini jadi fontnya itu ukurannya 20. Kemudian kita ubah labelnya itu biar ada di tengah. Ini kan dia ada di atas pojok ya. Kita pindah ke tengah-tengah. Kita set label alignment center. Label alignment center. Nah, jadi labelnya itu berpindah dari yang tadi itu di ujung atas berpindah menjadi ke center, ke tengah, ke pusat. Kemudian ini juga, ini kan labelnya itu udah ada ya. Kalian bisa mengoff-kan labelnya. Kalian tinggal kode label off, kemudian enter. Nah, labelnya itu akan hilang. Kalau memunculkan label lagi, kita ke simbol. Nah, gitu. Oke, label kemudian tekan simbol. Nah, jadi muncul lagi. Kemudian kita langsung menuju poly, kita ke kode polyhedra. Pakai iya ya, karena ini bahasa Inggris. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini itu bentuknya menjadi polyhedral. Kemudian ada juga kode warna dari polyhedralnya. Kita kode color polyhedral. Polyhedral, eh, polyhedral translution. Terus kalian tekan warna yang kalian inginkan. Mungkin yellow. Yellow, kita tekan enter. Nah, jadi polihedralnya itu berubah menjadi warna kuning atau yellow. Kemudian kita ingin mempertebal garis pinggir dari polihedralnya ini. Ini kan garis pinggirnya itu sama ya, sama yang tengah. Kita ingin mempertebalnya. Kita tulis polyhedral X, X, yes. Nah, kemudian kita enter. Nah, jadi ini garis apa namanya garis tepinya polihedralnya itu menjadi lebih lebih apa namanya lebih tebal. Kemudian kita ingin melihat panjang ikatan. Udah, udah. Ingin melihat panjang ikatan dari atom satu sama 2. Kita set aja, set measure, measurement, unit. Kemudian kita dan kemudian measure. Kita tekan untuk menampilkan atom satu 2 3-nya. Nah, kemudian ini kan udah ada atom satu 2 3-nya sampai 10 mungkin. Kita ke measure atom. Misal kita ingin melihat panjang ikatan dari mana ke mana.
Nah, ini panjang ikatan 10 dengan 11. Nah, kita tekan 10, 10, kemudian 11. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah panjang ikatan dari atom 10 dengan 11. Jadi ini muncul. Nah, di sini juga kita bisa mengubah warna dari panjang ikatannya. Misal ini kan warnanya putih ya panjang ikatannya. Kita kode color measure berwarna blue. Kita ubah menjadi warna blue. Nah, jadi panjang ikatannya itu berubah menjadi warna blue. Kemudian, kalau kita ingin melihat sudut, kita bisa ke measure, measure. Kemudian kita ingin melihat sudutnya mana. Misal ini ya, kita panjang apa ini? 1, kemudian 2 sama 3. Nah, kita ingin melihat sudutnya yang ini, kita tekan aja. 1, measure 1, measure 2, sama measure 3. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini panjang sudut, besar sudutnya antara atom 1, 2, dan 3. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Cara menganalisis struktur dopamin menggunakan aplikasi Gmol ini. Jadi konsol ini untuk mempermudah kita lah. Tapi dengan kode-kode tertentu yang sudah ditetapkan. Jadi kalian harus hafal kode-kode yang sudah ditetapkan oleh aplikasi ini. Mungkin ya cukup ya. Cukup pembahasan dari aplikasi Gmol ini. Cukup segitu saja ya yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.